Ketika orang Yahudi menuduh Tuhan di hadapan Pilatus, mereka tetap diam tanpa bersuara. Selain itu, ketika imam besar yang berwenang menuduh Tuhan dan mempertanyakannya, Tuhan diam dalam kesunyian. Barulah imam besar memerintahkan Tuhan untuk berbicara. Barulah Tuhan berkata bahwa ia adalah anak Allah. Mengapa begitu banyak orang menuduh Tuhan atas begitu banyak hal, tetapi ia tetap diam? Diam tanpa sepatah kata pun. Itu artinya ia menyetujui secara diam-diam. Mari kita baca mengapa ia tetap diam. Tidak untuk kepentingannya sendiri. Ia tidak membela diri karena ia sendiri tidak berdosa. Namun meskipun dunia menuduhnya, ia tidak membela diri. Lalu, apa sebabnya? Misalnya, jika seseorang menuduh Sibo dalam suatu perkara, katakanlah, kamu pernah membunuh seseorang, lalu Sibo mungkin akan membela diri dengan berkata, aku tidak membunuh siapapun, dan ia akan berusaha keras untuk membela dirinya. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Bagaimana juga jika orang lain menuduhnya? Ia juga tidak membela diri, yaitu, apa alasannya? Karena ia tahu bahwa tidak perlu membela diri. Sebab kehendak Bapa adalah agar ia rela menyerahkan nyawanya. Kenapa harus membela diri? Agar bisa terbebas? Ia berharap agar dirinya bisa mati dengan lancar. Untuk menyelesaikan misi Allah dengan sempurna. Jadi Tuhan Kristus tidak akan membela diri. Ia tidak akan membela diri. Sebab Bapa telah memerintahkannya untuk menyerahkan nyawa. Membela diri berarti enggan melepaskan nyawa sendiri. Orang yang tidak mau dihukum biasanya membela diri. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dengan rela, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita baca tentang Tuhan penguasa, di hadapan orang-orang yang menuduhnya. Mengapa ia tidak menjawab sepatah kata pun? Mari kita baca sedikit. Pada waktu itu, para kepala imam menuduh Yesus atas banyak perkara. Lalu Pilatus berkata kepadanya, mereka memberi kesaksian dan menuduhmu atas segala hal itu. Bukankah engkau tidak mendengarnya? Yesus masih tidak menjawab. Hingga ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hal itu membuat Gubernur Pilatus sangat terkejut. Wah, orang menuduh Tuhan melakukan begitu banyak dosa. Tetapi Tuhan tidak membela diri sedikitpun. Tidak membela diri terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya. Sungguh, hal itu sangat mengejutkan. Sewajarnya, aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan kesalahan ini, dan tidak pula melakukan dosa ini. Seharusnya begini cara pembelaannya. Tetapi Tuhan tidak membela diri. Oleh karena itu, ini menggenapi firman dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab itu mengajarkan bahwa kita semua ibarat domba yang tersesat. Setiap orang menyimpang ke jalannya masing-masing. Dan Tuhan akan menimpakan dosa kita semua kepadanya. Di sini, ia adalah Yesus. Ia rela disiksa dan menderita. Tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seperti domba yang dibawa untuk disembelih. Ia terus-menerus tetap diam. Bagaikan domba betina yang tetap diam di hadapan orang yang mencukurnya. Ia disiksa, diadili, dan dihukum mati. Adapun orang-orang pada zaman itu, siapa yang akan menyangka bahwa ia akan dipisahkan dari dunia orang hidup, dijatuhkan cambukan, demi dosa umatku? Maksudnya, seperti tertulis di sini, ia seperti domba yang dibawa untuk disembelih. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan terus-menerus tetap diam. Bagaikan domba betina yang disembelih di hadapan manusia. Diam tanpa berkata apa-apa. Mengapa Tuhan tidak mengucapkan sepatah kata pun? Itu semua untuk menggenapi nubuat dalam kitab suci. Kedua, ia juga memahami bahwa Allah telah memerintahkannya untuk pada saat inilah. Untuk menyerahkan nyawa. Karena itu, jika itu adalah kehendak Allah, membela diri seolah-olah berarti berkata bahwa keputusan dosa Allah itu salah. Bahwa tidak seharusnya Allah meminta aku untuk menyerahkan nyawa. Maka ia tidak membela diri. Artinya itu adalah panggilan berdasarkan bakat bawaan. Dia tidak membela diri. Karena pembelaan seolah dia menentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah membuat dia terdiam. Tidak membela diri. Tidak membela diri dari kematian yang akan dihadapinya. Melainkan dia menanggung kematian itu. Telinga hamba itu sudah terbuka. Dia mengerti bahwa kematian itu adalah kehendak Tuhan. Jadi dia tidak membela diri. Tidak membela diri agar tidak dibunuh. Melainkan membiarkan orang menuduhnya. Seperti domba yang saat dicukur. Diam di depan orang yang mencukur bulunya. Inilah Tuhan kita. Tuhan kita yang sangat rendah hati. Sangat diberkati. Sangat diam dan sabar. Dari sini kita lihat Tuhan kita sangat lemah lembut. Dia demi menebus kita. Di depan musuh yang menuduhnya. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemuliaan bagi Bapa. Amin.